Saya akan menjelaskan untuk terkait ini press conference, yaitu pengerusakan, pembakaran di Mako, Polres dan Polsek Jakarta Timur. Ya, itu yang perlu saya sampaikan pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman dari media, yang saya hormati dari Komisioner KPAI Pak Kawia, yang kami hormati Kasat Serse dan Kapolsek, yang saya hormati dengan Kasih Humas, dan tentunya hari ini kita akan menyampaikan press conference yaitu hasil penyelidikan terkait serangkaian penyerangan kantor Polres dan Polsek Jakarta Timur pada tanggal 30 Agustus 2025. Tentunya kami akan sampaikan secara runtut dan detail. Sengaja kami buatkan slide yang ada di sebelah kiri saya, sehingga ini memudahkan untuk memberikan edukasi dan tentunya memberikan informasi kepada masyarakat semuanya. Selanjutnya, lanjut. Lapor polisi, yaitu yang telah kita tuangkan pada tanggal 31 Agustus 2025 berkaitan dengan pengeroyokan atau terhadap barang dan atau melakukan perlawanan terhadap pejabat yang sedang bertugas atau dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas sebagaimana maksud dengan pasal 170 KUHP dan atau 213 KUHP dan atau 214 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun dan atau 7 tahun. Pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 30 Agustus 2025 pada pukul 00:10 waktu Indonesia bagian Barat, sekelompok orang yang tidak dikenal menyerang Mapolres Jakarta Timur. Mereka menyerang petugas kepolisian yang sedang bertugas serta merusak, membakar gedung kantor, kendaraan dinas, dan kendaraan dengan melempar batu, bom molotov, dan juga menembaki dengan menggunakan petasan. Akibatnya sebagai gedung mengalami kerusakan dan tentunya pagar juga rusak dan kendaraan dinas yang mengalami kebakaran. Selanjutnya, slide berikutnya, inilah bisa dilihat bahwasanya kerusakan yang ada di Mako sepertinya terlihat pada gambar. Ini adalah beberapa foto dokumentasi kerusakan yang dialami Polres Metro Jakarta Timur. Dengan jelas beberapa kendaraan yang hangus terbakar, kaca pecah, dan kerusakan bagian depan gedung. Selanjutnya, kerugian yang kami alami di dalam Mako Polres Jakarta Timur, yaitu hasil dari penyerangan ini mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Di dalam area Mako tercatat ada 7 unit kendaraan yang terbakar, yaitu di antara lain truk Samapta, truk perintis, mobil Dimas, mobil Propos, mobil Tati, mobil ambulan, dan truk bantuan air. Selanjutnya, saya akan sampaikan beberapa kerugian. Selain kendaraan di dalam Mako, ada 14 kendaraan yang juga dibakar hangus, yang itu yang dimiliki oleh anggota kita, yang tentunya kerusakan ini meluas sampai ke fasilitas lain, termasuk rusaknya ruang SPKT dan ruangan reskrim, pagar depan yang ambruk, CCTV yang rusak, serta kerugian barang inventaris lainnya. Lanjut, saya akan sampaikan pelaku yang berhasil kita amankan. Tentunya ini juga mohon maaf sekali lagi, ada yang tidak kita tampilkan di belakang kami. Ini ada 4 pelaku yang diamankan. Ini ada 4 orang sebenarnya yang ABH, anak yang berhadapan hukum. Tentunya kami minta disanding oleh dari Komisioner KPAI. Dari 4 pelaku ini diamankan, ada 2 dewasa dan 2 anak. Ini inisial
ISI, usia 42 tahun. Yang satu lagi SES, 31 tahun, pekerjaan swasta. Nah, ini yang saya maksud tadi, ini ada dua yang ABH, ini pelajar kelas 9, FA dan DA. Peran utama mereka melakukan penyerangan dengan menggunakan batu, kayu, dan bambu. Penangkapan dilakukan pada tanggal 5 dan tanggal 6 September 2005 pasca aksi penyerangan pada tanggal 30 Agustus 2025. Berikutnya, ini ada beberapa slide selanjutnya untuk barang bukti yang tentunya telah kita amankan sebagai alat bukti yang melakukan pengrusakan terhadap Mako, Polres Jakarta Timur maupun Polsek di jajaran. Jadi ada 6 polsek yang dilakukan pengrusakan, maupun ada juga polsek subsektor yang dilakukan pengrusakan maupun penjarahan. Selanjutnya, ini berikutnya beberapa slide yang ke-8 dan 9. Seperti yang terlihat, foto dan video beredar viral. Ada tuduhan bahwa pelaku penyerang Mako Polres Metro Jakarta Timur tewas ditembak. Namun kita sampaikan secara tegas, sebaliknya hasil dari interview pemeriksaan terhadap pelaku bahwasanya yang bersangkutan sebenarnya dikenai lemparan batu oleh orang lain atau massa dari kelompok. Jadi bukan pada saat tanggal 30 Agustus itu kami melakukan penembakan, tidak ada. Karena tidak ada kami melakukan penembakan, karena kami hanya bertahan. Namun amukan massa kepada Polres Jakarta Timur dengan pelemparan batu, bom molotov, dan petasan. Namun kami hanya melakukan himbauan dan untuk bisa membubarkan diri. Namun apabila masih tetap melakukan penyerangan, jika kami melakukan pembubaran dengan gas air mata. Selebihnya tidak ada. Dan itu sudah tertuang dari BAP yang bersangkutan dengan inisial I yang ramai viral di framing bahwasanya ada yang penembakan. Saya nyatakan tidak ada melakukan tembakan dari anggota kami yang melakukan hal tersebut. Lanjut dengan berikutnya, yaitu kronologis penyerangan Polsek Durin Sawit. Ini juga laporan polisi sudah kita terbitkan tanggal 2 September 2025. Pengeroyokan terhadap barang sama juga dengan pasal 170 KHP dan juga pasal 406 KHP dan atau 160 KHP dan atau 212 KHP dan atau pasal 21 KHP dengan ancaman hukuman 9 tahun, 2 tahun, 8 bulan, 6 tahun, 1 tahun, 4 bulan, dan 7 tahun. Ini sanksi hukuman yang maksimal. Serangan serupa terjadi di Polsek Durin Sawit pada hari yang sama sekitar pukul 03.40 waktu Indonesia bagian Barat. Sekelompok orang datang dan langsung menyerang Polsek dengan melempar batu dan juga bom molotov, petasan. Mereka juga melakukan penjarahan. Ini ada kafe yang di sebelah kantor daripada Mako dari Sawit yang tentunya juga mengalami rusak yang parah. Jadi artinya sudah kami tampilkan di slide. Selanjutnya tentunya hasil penyelidikan kami telah mengamankan untuk 3 pelaku, yaitu inisial AH, inisial AR, dan AS. Nah, ini yang tentunya yang tadi sampaikan ada 2 orang yang tadi anak yang berhadapan dengan hukum. Tentunya sudah kita lakukan diskusikan dan kita sudah berkoordinasi dengan dinas sosial dan juga berkoordinasi dengan KPAI. Selanjutnya saya akan sampaikan untuk slide 11-12. Ini terkait dengan video pencurian dan foto kerusakan Polsek Durin Sawit.
Silakan untuk apa bisa dilihat untuk betul-betul menunjukkan dampak kerusakan yang dialami oleh Polsek Duri Sawit. Terlihat kaca jendela pecah dan bagian gedung yang rusak. Dan tentunya selanjutnya barang bukti yang diamankan adalah sepeda motor, helm, dan sepeda PX. Lanjut untuk kronologis penyerangan Polsek Jatinegara. Ini juga LP sudah kita terbitkan pada tanggal 1 September tahun 2025 dengan tindak pidana yaitu terkait dengan pasal 70 KUHP dan atau 406 KUHP dan atau 212 KUHP dengan ancaman yang tadi disampaikan, ancaman maksimal 9 tahun, 2 tahun 8 bulan, 1 tahun 4 bulan. Penyerangan ketiga terhadap Polsek Jatinegara ini terjadi pada pukul 23.30. Kelompok pelaku menyerang dengan sama, melakukan dengan pelemparan batu, yaitu dengan membakar menggunakan bom molotov, dan yang terbakar yang mengalami kerusakan terhadap beberapa barang inventaris dan juga pembakaran gapura di depan polsek. Selanjutnya, hasil dari pengungkapan kita dapat mengamankan, menangkap, dan tentunya 4 orang ini kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu ada 4 inisial AR, SE, ST, dan RR. Masing-masing ini memiliki peran yang berbeda. Lanjut selanjutnya. Yang pertama, pelaku pertama ini sengaja membantu proses pembuatan 3 botol molotov di depan SPBU dan membeli 3 botol Juventuson untuk dijadikan wadah daripada untuk membuat bom molotov tersebut, dan membantu mengisi bensin ke botol dan menyiapkan sumbu kain. Ini yang untuk menjadikan pelemparan. Dan tentunya pelemparan bom molotov tersebut sebenarnya tadinya diarahkan di Kuitang, namun karena ada hasutan sehingga akhirnya melakukan tindakan di wilayah saat itu yang kami sampaikan di Jatinegara. Jadi sebelum menyerang di Polres Jakarta Timur, yang dilakukan itu terlebih dahulu adalah di Jatinegara. Dan tentunya beberapa yang terbakar yaitu 2 unit kendaraan bermotor yang terbakar. Pelaku kedua membantu proses pembuatan 3 molotov di lokasi yang sama, dan juga sebenarnya yang dilakukan bersama-sama saat itu sebelum melakukan di Jatinegara, melakukan di Kuitang. Selanjutnya sama juga pelaku kedua ini melakukan pembakaran yang di depan Polsek Jatinegara. Pelaku ketiga ini membuat rekaman video, nah ini, dan membakar Polsek Jatinegara, melakukan provokasi dengan meneriakkan kalimat bakar Polsek Jatinegara, bakar motornya, dan mohon maaf, polisi pembunuh. Itu teriakannya. Jadi bakar Polsek Jatinegara, bakar motornya, polisi pembunuh. Ini yang disampaikan, yang direkam melalui video yang dipublikasikan menggunakan aplikasi media sosial, sehingga memperkeruh situasi dan terhasutlah masa lainnya atau terprovokasi. Dan pelaku yang keempat ini adalah membonceng para pelaku pengerusakan dan pembakaran Polsek Jatinegara dan standby di motor, membantu para pelaku untuk melarikan diri dan ikut memprovokasi massa yang berteriak, mengajak, woi, serang, woi, serang. Seperti itu. Sudah terlihat di slide. Selanjutnya atau slide berikutnya adalah barang bukti yang tadi saya sampaikan, sepeda motor yang dibakar, helm, HP, ada sepeda Pixel yang sebagai barang bukti, dan ini juga kerusakan. Selanjutnya Polsek Jatinegara,
Ini adalah foto-foto menunjukkan kerusakan gapura depan Polsek Jatinegara. Oke, sudah? Baik, saya akan menyampaikan yang penyerangan di Polsek Cipayung. Yang di Polsek Cipayung kita terbitkan juga LP pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan pasal 170 KUHP, 406 KUHP, dan 363 KUHP dengan ancaman yang sama maksimal 9 tahun, 2 tahun 8 bulan, dan atau 7 tahun penjara. Ini tentunya di Cipayung, penyerangan dan pencurian di Polsek Cipayung terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 sekitar pukul 01.55 waktu Indonesia bagian Barat. Polisi mendapatkan bukti foto dari kejadian tersebut di mana salah satu pelaku berinisial DD terlihat menarik motor Yamaha NMAX milik anggota Polsek Cipayung dari halaman Polsek. Dede ini berhasil ditangkap pada tanggal 6 September 2005 dan mengakui perbuatannya. Hasil kami periksa di BAP dituangkan. Polisi juga mengamankan pelaku lainnya yaitu inisial NR, YO. Perannya mereka termasuk melakukan siaran langsung di TikTok untuk mengajak massa bergabung serta melemparkan batu ke Polsek Cipayung dan pos polisi lainnya. Barang bukti yang kita amankan meliputi ada juga hasil penjarahan itu yang saya sampaikan tadi, yaitu dengan pasal 363 tameng polisi, jaket, topi, celana, sepatu, dan motor Yamaha Lexi milik pelaku, yaitu sebagai sarananya pada saat melakukan penyerangan atau pengurusakan di Polsek Cipayung. Selanjutnya, untuk penyerangan yang di Polsek Ciracas, kita buatkan LP terbit tanggal 2 September 2025, yaitu dengan kita kenakan ke pasal 170 KUHP dan atau 406 KUHP dan atau 363 KUHP dengan ancaman 3 tahun, 2 tahun 2 bulan, dan 7 tahun. Yaitu dimana kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 30 2005 pukul 01 waktu Indonesia bagian Barat, sekitar 500 massa datang dengan sepeda motor dan mulai mendorong gerbang Polsek Ciracas. Mereka melempari polsek dengan batu, dengan petasan atau kembang api, kemudian masuk ke dalam untuk menjarah barang inventaris, merusak fasilitas dan membakar kendaraan. Polisi berhasil mengamankan pelaku yaitu dengan inisial NR, YO yang juga terlibat dalam penyerangan ini. Mereka berdua melakukan siaran langsung TikTok untuk menghasut atau memprovokasi massa melakukan pelemparan batu ke polsek tersebut. Jadi barang bukti yang diamankan identik dengan yang ditemukan di Polsek Cipayung. Jadi tentunya bisa dilihat ada keterkaitan pelaku yang di Ciracas dengan Cipayung, ini ada kesamaan dan ini sudah kita lakukan pemeriksaan, ada kesamaan dalam berita acara pemeriksaan. Dan juga ada selanjutnya untuk penyerangan di Polsek Subsektor. Nah ini juga tentunya sudah kita buatkan LP, ada 3 yang terbit di tanggal 1 September dan juga ada di 2 September 2025, di mana kronologisnya adalah pada hari Sabtu. Jadi ini semuanya bersamaan ya, dari Polres Jakarta Timur hingga 6 polsek yang dilakukan perusakan, penjarahan, dan tentunya yang pertama yang dilakukan pembakaran di Polres Jakarta Timur. Ini juga hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2005 pukul 03.00. Segerombolan orang tak dikenal menyerang beberapa polsek sektor di wilayah hukum Polres Jakarta Timur. Mereka merusak dan membakar gedung dengan melempar batu dan bom molotov serta melakukan penjarahan. Pelaku sudah kita amankan, di antara lain AI, RRH yang melakukan perannya adalah mencuri TV
dan printer. Untuk WAP ini adalah sebagai penerima barang hasil kejahatan atau curian, dan untuk RR ini yang mengambil 2 unit printer. Lanjut, untuk slide berikutnya ada beberapa berikut tampak kerusakan beberapa barang bukti. Dan tentunya terakhir kami menyimpulkan sampai saat ini Polres Metro Jakarta Timur telah mengamankan 17 pelaku yang terlibat dalam penyerangan Mako Polres dan Polsek Victor. Tentunya sudah kita buatkan terdapat 14 laporan polisi terkait penyerangan, pengrusakan, penjarahan, dan 5 laporan polisi dengan 14 tersangka yang sudah kita nyatakan dan sebagai status tersangka, dan ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Sedangkan 9 laporan polisi lainnya sedang dengan 3 tersangka lainnya di pospol di berbagai lokasi. Itu yang dapat kami sampaikan. Tentunya ini semoga bisa memberikan pemahaman, edukasi, informasi yang tepat, dan tentunya saya mohon semoga apa yang kami berikan press conference ini bisa memberikan informasi yang tepat, tidak ada berita yang hoax, dan tentunya memberikan hasut. Dan kami berharap ke depan kita saling menjaga persatuan dan keamanan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Timur, dengan slogan kita jaga Jakarta. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.